Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mata pembelajarannya, yaitu mengenai teorema sisa. Teorema sisa sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita membagi sebuah polinomial dengan cara Horner, metode Horner ya, untuk nilai sisanya itu bisa kita temukan pada bilangan yang di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah, kanan itu yang sebelah sini, yang paling bawah itu yang ini. Nah, manakala di situ nilainya tidak nol, berarti pembagian tersebut sisa. Tapi kalau manakala hasil pembagiannya menghasilkan nilai pojok kanan bawah itu nol, berarti nilai ini ya, pembaginya itu merupakan faktor atau habis dibagi. Seperti itu. Jadi nilai sisanya adalah yang nilai pojok kanan atas, atau bisa juga kita memasukkan nilai untuk X-nya seperti halnya teori yang sebelumnya. Jika nilai X pembaginya, kalau X min 2 berarti kan X-nya sama dengan 2. Sama dengan 2. Jadi kalau nilai X sama dengan 2 dimasukkan ke dalam fungsi polinomialnya, itu juga kita bisa mendapatkan nilai sisanya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke yang latihan A. Pak Jul bagi ya, biar adil. Kalau beberapa latihan sebelumnya itu kita mengerjakan mengenai biasanya soal-soal yang C atau soal-soal yang uraian. Saat ini gantian kita mengerjakan untuk soal yang A. Seperti itu. Nah, kita bisa mulai ya untuk yang nomor 1. Sebentar Pak Jul cari kertas dulu. Untuk yang pertama, PX sama dengan X pangkat 5 ditambah berapa itu? X pangkat 4 min 3X ya. Saya tulis ulang. Nomor 1. PX sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 plus 10X kuadrat min 8X plus 3. Nah, dibagi oleh X sama dengan 1. Berarti kita langsung saja mencari nilai P min 1. Sama dengan min 1 pangkat 5 ditambah min 1 pangkat 4 min 3 kali min 1 pangkat 3 ditambah 10 kali min 1 pangkat 2 min 8 kali min 1 ditambah 3. Sama dengan min 5 ditambah 1. Kemudian ini kan min 1 kalau pangkat 3 itu min 1. Min 1 kali min 3 berarti plus 3. Kemudian ini pangkat genap ya. Berarti kalau pangkat genap itu positif, berarti ditambah 10. Kemudian min kali min berarti plus 8 ditambah 3. Sama dengan, tinggal kita jumlahkan ya. 1 ditambah 3, 4, 13, 21, 24. 24 dikurangi 5 ya. Sebentar. Oh, ini kok 5 toh? Min 1. Nah, 21 ini hilang dengan ini ya. 3 tambah 10 tambah 8 tambah 3 berarti 10 tambah 8 18 tambah 6 24. Ada ya yang E. Kemudian yang nomor 2, suku banyak Ki X sama dengan X pangkat 3 plus K kali X min 4 habis dibagi X ditambah 4, hasil bagi Ki X oleh X min 4 adalah, nah kita bisa, karena habis dibagi X plus 4, kita bisa pakai pendekatan X Ki, tulis dulu ya, X pangkat 3 plus KX min 4 ya, habis dibagi X plus 4. Berarti kita tinggal masukkan X sama dengan min 4. Sama dengan 0 nanti. Ki min 4 ya. Sama dengan min 4 pangkat 3 plus K kali min 4. Min 4 sama dengan 0.
Berarti ini min 4 kali 4 16, 16 kali 4 itu adalah min 64, min 4K, min 4 sama dengan 0. 4K sama dengan min 68. K sama dengan min 68 dibagi 4. Sama dengan berapa? Dapat 17 ya. Dapat min 17. Kan seperti itu. 17 kali 4 itu kan min 8, min 68. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam sini ya. Jadi X sama dengan X pangkat 3 min 17 X min 4. Nah, kita diminta untuk mencari sisanya hasil bagi Qx oleh X min 4. Berarti X sama dengan 4. Q4 sama dengan 4 pangkat 3 min 17 kali 17 kali 4 min 4. Sama dengan ini 64 ya. 64. Kemudian sebentar. Hasil baginya. Sorry. Hasil baginya berarti tidak pakai seperti ini ya. Kita tulis lagi. Qx sama dengan X pangkat 3 min 17 X min 4. Kita tinggal tulis koefisiennya 1, kemudian 0, min 17, kemudian min 4 dibagi dengan X min 4. Dibagi X min 4 berarti kita tulis di sini 4. Kita tinggal turunkan 1 kali 4. 4 16 min 1 min 1 kali 4 sama dengan sebentar ini kok 4 ya. 1 kali 4 benar min 17. Ini mestinya 0 ya. Tapi kok kita teliti lagi dari sini. Dibagi dengan X min 4. Karena dia habis dibagi, berarti min 4-nya kan masuk ke sini. Berarti min 4 kali min 4 16 kali min 4 min 64 plus min jadi min 4K. Min 4K min 4 sama dengan 0. Kita sudah peroleh min 4K, jadi 4K sama dengan min 68. Min 68 dibagi 4 itu 6. Kalau 64 itu kan dapatnya 16. Tambah 1 berarti min 17. Berarti X pangkat 3 min 17 X min 4. Nah, itu tinggal dibagi dengan pembaginya adalah 4. Tinggal dimasukkan 1 kali 4 4. Dijumlahkan 4 kali 4 16 min 1 min 1 kali 4 min 4 ya. Min 1 kali 4 min 4 berarti min 8. Nah, padahal yang di sini ditanyakan adalah hasil baginya. Hasil baginya adalah X kuadrat plus 4X min 1. X kuadrat plus 4X min 1 yang C. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian sebentar, ini Pak Jul salah atau enggak ya? X kuadrat plus 4X min 1. Ya udah benar ya. Cocok ya ini ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor ketiga.
Nomor ketiga, suku banyak Rx sama dengan 5x pangkat 3 min 2ax kuadrat ditambah 3x min 2a dibagi x sama x min 3 mempunyai sisa 44. Sedemikian hingga kita bisa menghitungnya ya. Kita bisa menghitungnya, tinggal kita masukkan Rx dengan x sama dengan 3. Berarti 5x pangkat 3 min 2ax kuadrat ditambah 3x min 2a. Masukkan x sama dengan 3 ya. Masuk ya, berarti 5 kali 3 pangkat 3 min 2 kali a kali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 min 2a sama dengan sisanya adalah 44. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh ini 3 pangkat 3 itu 27 kali 5 itu 135 dikurangi 9 kali 2 itu 18a ditambah 9 dikurangi 2a sama dengan 44. Berarti ini 20a ya. Kita dapatnya min 20a sama dengan 44 dikurangi 9 dikurangi 135. Min 20a sama dengan ini sama saja 44, 35 kali 35 tambah 9 itu 44 ya. Berarti ini jelas min 100. A sama dengan min 100 dibagi min 20 sama dengan 5. Berarti nilai A nya adalah 5. Di situ ada yang D. Oke, selanjutnya untuk yang nomor keempat, suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min a min 1x kuadrat ditambah bx ditambah 2a. Jika fx dibagi x min 2, nah ini yang kemungkinan rada-rada ribet ya. Karena di sini dibagi oleh x min 2 mempunyai sisa 4 dan tidak mempunyai sisa jika fx dibagi x plus 2. Nilai a dan b berturut-turut adalah kita masukkan terlebih dahulu karena tadi sesuai dengan teori sisa fx itu sama dengan x min 2 kali hasil bagi atau hx ditambah sisanya. Nah, fx-nya itu tinggal kita memasukkan ini nilai ini. Berarti F2 sama dengan ini 0 ya. F2 itu sama saja 0 ditambah sisanya. Kalau dibagi X min 2 itu kan sisanya 4. Berarti di sini 0 ditambah 4. Nah, ini F2-nya berapa? Tinggal masukkan saja. 2 pangkat 3 min A min 1 pangkat 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah 2A sama dengan 4. Berarti 8 dikurangi 2 kuadrat itu 4. 4 kali A min 4A. Min kali min plus 4 plus 2B plus 2A sama dengan 4. Nah, sedemikian hingga kalau kita jumlahkan A dengan A berarti min 2A ditambah 2B sama dengan ini ada 4. Ini ada 4 bisa hilang ya. Sama dengan min 8. Min 2A ditambah 2B. Nah, ini persamaan 1. Kemudian persamaan keduanya karena tidak mempunyai sisa jika fx dibagi x plus 2. Berarti kita sama saja menyatakan f min 2 itu sama dengan 0. Ya. Tinggal masukkan min 2 pangkat 3 min a min 1 min 2 pangkat 2 ditambah B kali min 2 ditambah 2A sama dengan 0. Oke, saya naikkan. Ini pangkat ganjil tetap negatif. Min 8 min A min 1 min 2 kuadrat itu 4 min 2B ditambah 2A sama dengan 0. Berarti ini min 8 min 4A plus 4 min 2B plus 2A sama dengan 0 ya. Kemudian kita samakan, berarti min 2A min 2B sama dengan min 8 ditambah 4 itu min 4 pindah ke kanan jadi positif. Nah, ini persamaan kedua. Baru kita eliminasi. Eliminasinya
min 2A ditambah 2B sama dengan min 8. Kemudian min 2A min 2B sama dengan 4. Ini tinggal kita jumlahkan aja, sudah langsung hilang B-nya. Ya. Kalau saya jumlahkan berarti min 4A sama dengan min 12, min 8, min 4. Tinggal dihapus, kok dihapus, dibagi ya. A sama dengan min 12 per min 4, A sama dengan 3. Gitu ya. Sorry, ini salah. Ini mestinya 2B ditambah min 2B. Nah, salah. Ditambah berarti min 4A udah benar, dijumlahkan. Ini min 8 tambah 4 itu min 4A sama dengan min 4 per min 4, A sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, berarti tinggal dimasukkan ke sini. Min 2A plus 2B sama dengan min 8. A-nya 1. Min 2 kali 1 tambah 2B sama dengan min 8. Jadi, min 2 tambah 2B sama dengan min 8. 2B sama dengan min 8 plus 2 sama dengan min 6. B sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi A dan B berturut-turut adalah 1 min 3. 1 min 3. Mana? 1 dan min 3 yang D. Seperti itu. Ya, tadi yang nomor 3 itu A sama dengan 5, itu juga D. Ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-5. Nah, ini juga lumayan kompleks ini. Nomor 5. Diketahui cukup banyak PX. Jadi PX sama dengan X pangkat 3 min MX kuadrat ditambah NX tambah 4 dibagi X plus 3 mempunyai sisa min 90 dan tidak mempunyai sisa jika PX dibagi X min 2. Nilai M kuadrat min N kuadrat. Nah, ini sama saja. Identik seperti yang nomor 4 tadi ya. Identik dengan nomor 4 tadi, bahwa kita bisa menuliskan PX dibagi dengan berarti X plus 3 dikali HX ditambah SX. Ya, SX itu maksudnya adalah sisa. Jadi kalau P-nya karena X plus 3 kita masukkan P min 3 sama dengan S min 3. S min 3 berapa tadi? Min 90. Nah, baru yang sebelah kiri kita operasikan. Min 3 ini masukkan ke dalam nilai-nilai X. Min 3 pangkat 3 min M kali min 3 kuadrat ditambah N kali min 3 ditambah 4 sama dengan min 90. Kita masukkan. Min 27. Ini min kuadrat, min 3 kuadrat itu 9, masih ada min, berarti tetap ya. Min 9M, min 3N, plus 4 sama dengan min 90. Berarti min 9M, min 3N sama dengan min 90 plus, nah min 27 ditambah 4 itu min 23. Kalau ke kanan berarti plus 23. Min 9M min 3N sama dengan min 67. Persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua. Persamaan kedua di situ dinyatakan bahwa tidak mempunyai sisa jika PX dibagi X min 2. Berarti kita sama saja menyatakan P2 itu sama dengan 0. Olah saja yang sebelah kiri. Sebelah kiri berarti 2 pangkat 3 min M kali 2 kuadrat ya, ditambah N kali 2 ditambah 4 itu sama dengan 0. Berarti 2 pangkat 3 8 dikurangi 4M ditambah 2N ditambah 4 sama dengan 0. Min 4M tambah 2N pindah ke kanan semua. 8 ditambah 4 itu 12, dipindah ke kanan jadi min 12. Ya. Nah, ini kita sudah temukan persamaan yang kedua.
Tadi yang pertama sama seperti yang tadi, langkahnya kita bisa eliminasi. Gitu ya. Kita eliminasi ya. Min 9M min 3N sama dengan min 67. Yang di bawah min 4M plus 2N sama dengan min 12. Nah, saya mau menghilangkan N-nya. Tinggal kalikan silang ya. Atas kalikan 2, bawah kalikan 3. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh min 18 kalikan 2 ya. M min 6N sama dengan min 134. Yang di bawah kalikan 2, min 12M plus 6N sama dengan min 36. Tinggal dijumlahkan. Sedemikian hingga N-nya hilang. Min 30M sama dengan min 170. Berarti M sama dengan ini, nolnya kan bisa hilang. 17/3. Seperti itu. Nah, sedemikian hingga kita bisa menghitung N-nya. Menghitung N-nya, kita tinggal masukkan ke dalam salah satu persamaan. Saya pilih yang persamaan pertama ya. Min 9M min 3N sama dengan min 67. Min 9 kali 17/3 min 3N sama dengan min 67. Ya. Ini tinggal bisa kita hitung ya. Berapa nih? 9 bagi 3 itu 3. Berarti min 3 kali 17 min 51 min 3N sama dengan 67 min 3N sama dengan berapa ini? Saya pindah aja ya. Oh, ini min, ini min. Nah, saya pindah 3N sama dengan 67. Ini tak pindah ke sini. 67-nya min 67-nya pindah ke kiri. Berarti kan 67 dikurangi 51. Berarti 3N sama dengan 16. 67 kurangi 51 itu 16. N sama dengan 16/3. Nah, masing-masing kita sudah punya M dan N. Nah, kita bisa tinggal masukkan saja M kuadrat min N kuadrat. Nah, ini sama saja. Tinggal dimasukkan. M-nya 17/3 kuadrat dikurangi 16/3 kuadrat. Sama dengan, masukkan aja. Yang bagian depan 17 kuadrat dibagi 9. Maksudnya pangkat ini masuk ke sini kan, jadi 17 kuadrat per 3 kuadrat. 3 kuadratnya saya tulis 9 langsung. Min 16 kuadrat per 3 kuadrat. 3 kuadrat tak tulis langsung 9. Nah, ini kan bisa saya nyatakan juga sama saja 17 kuadrat min 16 kuadrat per 9. Kan sama? Nah, baru yang atas kita faktorkan karena ini dalam bentuk fungsi kuadrat ya. 17 plus 16 dikali 17 min 16 per 9 sama dengan 17 ditambah 16 itu kita peroleh 33. 33 ya. 17 kurangi 16 itu kan jelas 1. 33 kali 1 tetap 33 dibagi 9. Kita sederhanakan, atas bawah dibagi 3. Ini dapat 11, ini dapat 3. 11/3. Itu adalah jawaban akhirnya, 11/3. Dalam pilihan adalah yang E. Nah, seperti ini. Lumayan panjang ya untuk yang nomor 5. Jadi antara nomor 4 dengan nomor 5 itu identik. Jadi bagaimanapun juga tetap harus diingat mengenai teori dasarnya bahwa polinomial rumus dasarnya adalah ini polinomialnya ya. Hasil bagi dikalikan pembagi, misalkan X plus A dikalikan hasil bagi atau HX-nya ditambah sisa. Seperti itu.
Nah, untuk mengetahui sisanya tinggal masukkan Sx itu kan sama saja P min A. Kalau fungsinya seperti ini. Kenapa pakainya P min A? Karena X plus A itu sama dengan 0, maka X sama dengan A-nya pindah ruas ke kanan ya, itu kan jadi min A. Seperti itu. Jadi kalau P min A, saya memasukkan X, saya ganti dengan min A. Ini juga min A kali A itu kan 0. 0 kali HX kan tetap 0. Berarti yang sebelah kanan kan tinggal SX. Jadi sisa itu sama dengan polinomial atau nilai dari polinomial jika X sama dengan min A dimasukkan. Oke, gitu. Saya rasa cukup penjelasannya mengenai teorema sisa. Semoga membantu dan bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.